Shalom, apakah oke, suara saya kedengaran ya. Eh, Pertama sekali saya mengucapkan selamat menyambut Natal di tahun 2025 ini. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita, damai Natal selalu ada di dalam kehidupan kita, damai Natal selalu ada di dalam hati kita. Hari ini telah lahir juru selamat bagi kita, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di mana momen ini Bapak Ibu dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia, dan momen ini harus dirayakan karena ini adalah momen sukacita. Dan yang mengumumkan, yang membuat pengumuman bahwa Kristus Yesus juru selamat telah lahir itu malaikat di padang Efrata. Itu bukan orang sembarangan orang ya, tetapi malaikat yang memberitahukan kepada kita semuanya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, teman-teman dari seberang itu mereka ketakutan. Nah, mereka mulai gelisah, mereka mulai khawatir karena banyaknya orang yang murtad. Bahkan mereka ingin membuat hari tandingan. Artinya mereka ingin membuat hari Natal tandingan. Kalau mereka tidak membuat hari Natal tandingan, maka orang yang mengucapkan selamat Natal itu akan diharamkan. Dengan cara mereka membuat Natal tandingan Bapak Ibu, maka tidak ada yang bisa mengharamkan. Natal tandingan di sini adalah Natal versi yang baru Bapak Ibu, dengan dalil yang baru. Saya belum dapat dalil yang mantap ya. Apakah dalil yang mereka bawakan ini adalah dalil yang dhaif atau dalil yang kuat? Dalil yang sahih atau yang kuat? Saya belum dapat Bapak Ibu. Yang jelas hari-hari ini mereka lagi mempersiapkan itu semuanya untuk menyambut di mana tanggal 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Dan ini terjadi pro dan kontra di kalangan para polemikus. Sebagian mereka setuju, sebagian mereka tidak setuju. Bahkan si Zumba dan kawan-kawannya Bapak Ibu ini, ya, mereka ini lagi membicarakan hal itu. Ya, ini si Zumba masuk ke komalnya si Nandar. Mereka lagi membicarakan hal tersebut, saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Mulai berbantah-bantahan. Saya ingin katakan kepada kita semuanya, setiap datang yang asli pasti muncul yang palsu. Yang asli duluan yang datang Bapak Ibu. Yang asli duluan yang hadir Bapak Ibu. Baru belakangan muncul yang palsu. Yang palsu itu selalu hadir belakangan. Yang palsu itu selalu datang belakangan. Tidak mungkin yang palsu datang duluan. Yang palsu datang belakangan untuk membuat kekacauan, ya, untuk mengacaukan yang asli. Bahkan mereka berani mengatakan, kami yang asli, kalian yang palsu. Padahal datangnya belakangan. Bagaimana datang belakangan itu mengatakan yang asli? Datang belakangan. Mengklaim dirinya asli, menuduh orang yang datang duluan itu palsu. Setiap ada uang yang asli, pasti muncul uang yang palsu. Setiap ada telur yang asli, belakangan muncul telur yang palsu. Ada beras yang asli, muncul beras yang palsu. Ya, obat-obatan yang asli, muncul obat-obatan yang palsu. Pertama asli, muncul tiruan. Nah, tentang perayaan Natal juga sama Bapak Ibu. Natal di bulan Desember itu mereka buat tandingan. Nah, ini satu kekhawatiran yang Bapak Ibu yang terjadi pada diri mereka. Cuma mereka tidak mau mengakui saja. Ya, mereka tidak mau mengakui kekhawatiran yang lagi melanda diri mereka, yang sudah merasuk ke dalam sanubari mereka dengan banyaknya yang murtad. Sementara Bapak Ibu kalau kita melihat ya, orang murtad dengan mu'alaf itu lebih banyak orang yang murtad, saudaraku. Cuma yang murtad-murtad ini belum berani menunjukkan identitas imannya. Takut dengan keluarga, takut disingkirkan, takut dihujat, belum siap dengan segala cacian, makian, dan hinaan Bapak Ibu. Tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya, orang yang murtad itu jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan orang yang mu'alaf. Nah, inilah yang lagi ditakuti oleh si Zumba dan kawan-kawannya. Si Zumba tadi berkata bahwa silahkan saja mereka mau buat hari murtad sedunia.
Saya Zumba ingin mengatakan kepada kamu, orang Kristen itu tidak pernah mau buat tandingan. Orang Kristen itu tidak akan mau buat gaya-gayaan. Ya, kami tidak pernah mau menyerupai kalian. Kalau kalian menyerupai kami, silahkan. Kami senang, kami suka, kami tidak merasa terusik, kami tidak merasa terganggu. Bila seandainya kalian menyerupai kami, ya, tetapi jangan berharap kami menyerupai kalian. Kami ingin buat tandingan nantinya, tidak akan kami buat hari murtadin sedunia. Tidak akan kami buat gaya-gayaan seperti yang kalian lakukan. Mata syabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka orang itulah bagian daripada kaum tersebut. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu, mereka sudah menyerupai orang Kristen Bapak Ibu. Dulu saudaraku, ketika mereka tahlilan, mereka dakwah ya, mereka pengajian, itu tidak ada joget-joget. Hari-hari ini kalau kita melihat di media sosial, di pengajian mereka itu sudah banyak joget-joget Bapak Ibu. Dulu saudaraku kalau kita melihat hari Minggu itu tidak ada ibadah mereka hari Minggu. Tidak ada kegiatan pengajian, tahlilan di hari Minggu. Tetapi hari-hari ini di hari Minggu itu banyak tempat ya, banyak masjid buat kegiatan tahlilan, buat kegiatan pengajian di hari Minggu. Dulu tidak ada. Jadi mereka ini sudah menyerupai kita saudaraku. Selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, mereka ingin menyerupai orang Kristen. Tetapi saya ingin kasih tahu kepada semua orang Kristen yang ada di dunia ini, khususnya yang ada di Konoha, kita jangan pernah ikut-ikutan gaya mereka. Ya, jangan pernah kita ikut-ikutan. Nah, mari kita lihat apa yang mereka sampaikan. Kita akan iris tipis-tipis saudaraku. Serupa. Allah tidak ada yang serupa, baik dari nama hakikatnya nggak ada yang serupa. Allah itu nama Tuhan kita. Kok terlena? Kalau oke, kita tadi mengatakan, oh ini bisa mereka lakukan. Itu mereka bisa lakukan nanti buat. Silahkan buat. Ingat sekali lagi ya. Idul Fitri kita bukan ditentukan dari tanggal. Bukan. Dari hilal, dari langit. Ketika ditentukan tanggal 2/3, contoh, 2/3 Idul Fitri. Blender, Allah yang ada di dalam Alkitab itu bukan merujuk kepada Allah SWT, Blender. Kamu jangan salah kaprah. Ya. Allah yang ada di dalam Alkitab itu tidak pernah merujuk kepada Allah SWT. Jadi jangan kalian klaim bahwa Allah yang ada dalam Alkitab, kalimat Allah yang ada di dalam Alkitab itu adalah Tuhannya kalian. Tidak. Karena tidak pernah tertulis di dalam Alkitab itu ada Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT. Tidak. Bahkan orang Kristen tidak memanggil Allah Allah. Kalian kan tidak memanggil Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang Kristen tidak pernah sekalipun memanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kamu ketahui, Blender. Dan Blender harus kamu ketahui juga bahwa perayaan Idul Fitri silakan. Tidak ada satupun orang Kristen di Indonesia ini melarang kalian untuk merayakan perayaan-perayaan yang kalian rayakan. Ini nggak ada. Nggak ada orang Kristen yang mengganggu kalian ketika merayakan ibadah perayaan Idul Fitri. Itu tidak ada. Tidak ada orang Kristen yang mengganggu kalian ketika merayakan perayaan Idul Adha. Tidak ada. Tidak ada orang Kristen mengganggu perayaan kalian ketika kalian merayakan perayaan Isra Mi'raj. Tidak ada. Blender. Jadi kalau bernarasilah dengan benar, ya. Katanya kamu pinter, jangan tunjukkan kebotolannya, jangan tunjukkan kebodohannya, tunjukkan kepintarannya. Sekali lagi, orang Kristen tidak pernah menyerupai suatu kaum. Orang Kristen tidak pernah ikut-ikutan. Orang Kristen tidak mau ikut campur dalam hal ibadah orang lain dan dalam hal perayaan orang lain. Ini kalian nampak sekali khawatir, nampak sekali takut kalian. Nampak sekali kalian ini bimbang ya. Kalian tidak memiliki kepastian, tidak memiliki keyakinan yang kokoh. Ini kita dengar apa kata si Uniripa menggebu-gebu dia sampaikan. Apa? Kalau bilang musyawarah, kami sudah duluan musyawarah, Blender. Tapi kan kami nggak harus melapor ke Blender. Masa kami harus melapor ke Blender semua yang kami lakukan? Wow, terima kasih. Musyawarah kurang apa lagi? Sama Guru Najuma, sama aku, sama Ustaz Kainama telepon aku. Kita sudah tenang. Aku telepon ya. Bang. Natal ini, ya. Jalan mereka. Aku telepon. Jadi tolong ya jangan memprovokasi. Saya dengan Guru Najuma baik. Nggak ada pertikaian, nggak ada. Kalau musyawarah inilah dia musyawarah terus kita. Inilah dia.
Nah, ya, Iya. oke Bang Andi. Ya, silakan. Ya, inilah kita ya. Lanjut. Kita angkat Bang Andi. Izin besarkan moderator Ya. Bang Andi. Saya to the point saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro kontra di antara kita itu suatu anugerah sebenarnya, nggak ada masalah. Ada yang mau, ada yang enggak. No problem itu sih. Jadi Bapak Ibu kita lihat ya, mereka sudah terjadi pro dan kontra di kalangan mereka. Ada yang merasa malu ya, bahkan ada di antara mereka seperti Sinandar dan Uniripa itu mengatakan, kenapa sih harus tanggal 25 Desember? Kenapa nggak di tanggal-tanggal yang lain? Nah, kenapa harus tanggal 25 Desember? Kenapa nggak di tanggal yang lain? Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini mereka sudah mulai berbantah-bantahan. Sebagaimana perbantahan mereka yang sangat dahsyat, itu mengenai penyaliban Yesus. Mengenai penyaliban Yesus Bapak Ibu, dari ujung bumi ke ujung bumi, dari ujung dunia ke ujung dunia, dari 4 penjuru mata angin, timur, barat, utara, selatan, semua orang Kristen itu dengan mantap menjawab, yang mati di atas kayu salib itu adalah Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Tidak pernah satupun orang Kristen yang tidak mengakui tentang penyaliban Yesus. Dan semua orang Kristen menjawab dengan mantap, dengan jelas, bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Kristus Yesus. Tetapi Bapak Ibu, muncul orang-orang belakangan yang mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus. Yang disalib itu bukan Kristus Yesus, tapi yang disalib itulah orang yang diserupakan. Makanya Bapak Ibu sampai detik ini belum ada satupun para alim ulama yang tahu mengenai tentang penyaliban itu. Belum ada satu kesepakatan para alim ulama tentang siapa yang disalibkan. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mencatat siapa yang disalibkan. Hadis pun tidak mencatat siapa yang disalibkan. Jadi mau tidak mau mereka akan mencari kebenaran yang ada di dalam Alkitab untuk membenarkan argumennya. Tetapi mereka malu mengakui tentang penyaliban Kristus Yesus Bapak Ibu. Mereka malu. Sampai kapanpun mereka malu mengakui tentang penyaliban Yesus. Mereka akan buat tandingan. Akhirnya mereka berbantah-bantahan mengenai penyaliban Yesus. Ya, mereka mulai berbantah-bantahan mulai penyaliban Yesus. Dan hari ini terjadi lagi. Mereka mulai berbantah-bantahan sesama mereka tentang hari Natal Bapak Ibu. Ya, kita tidak pernah sibuk ya. Kita yang merayakan Natal kok kalian yang sibuk. Kita yang merayakan Natal kok kalian yang ruwet sih. Sebagaimana biasanya Bapak Ibu, setiap bulan Desember itu selalu hadir golongan-golongan mereka untuk mengharam-haramkan Natal. Yang merayakan Natal kita, yang sibuk mengharamkan Natal itu mereka. Tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengharamkan angpau Natal. Ya, tidak ada satupun dari pihak ulama yang melarang mereka untuk menerima kado Natal, menerima angpau Natal. Itu tidak ada. Tetapi banyak ustadz, ustazah, banyak alim ulama mengatakan haram Natal, mengucapkan Natal itu haram, tidak boleh. Tapi tidak pernah diharamkan menerima uang Natal itu, tidak diharamkan. Ya. Nah, ini seperti saya ini saya mengharapkan kado Natal daripada saudara. Nah, silakan lempar kopi kepada pendik Israel yang lagi menunggu momen Natal. Nah, ada kopi lempar kopi, ada gula lempar gula, ada mawar lempar mawar, lempar apapun lempar. Mari kita dengar lagi Bapak. Terima kasih cowok sejati, terima kasih cowok sejati. Tentang melaksanakan namanya pengajian di rumah, ngaji di Komal, alhamdulillah aku sebagai 100% manusia sangat setuju kepada abangku, guruku 100%, 1000% malahan. Nawa itu Bang Zuma tidak bisa kubantahkan. Tapi untuk di tanggal 25-nya Bang, aku kembali kepada hadis Rasulullah. Tinggalkanlah apa yang meragukan menuju apa yang tidak meragukanmu. Untuk saat ini mungkin adikmu Bang atau muridmu ini berpedoman dulu ke hadis ini Bang. Itu aja untuk Bang Zuma. Kalau kegiatan mengaji di Komal aku akan ikut insya Allah. Mungkin yang saran Bang Zuma yang jelas akan Ika. tanggal 25 Desember. Maksudnya biar nggak bias tanggal 25. Ika.
Mika, biar nggak bias, maksudnya tadi kamu ragu akan hal ini, jadi kamu tinggalkan hal ini, jadi nggak ikut-ikutan dulu gitu, biar nggak salah paham nanti. Iya. Terus Iya, karena sesuai kamu hadis, keterbatasan aku ilmu, pegang hadis. soalnya kan kamu masih belajar, jadi wajar lah kalau ini kan nanti belajar Iya. sama Bang Juma. Nih lihat Bapak Ibu, jadi banyak di antara mereka yang tidak setuju. Ya, yang setuju itu hanya si Zuma, saudaraku. Si Zuma mengatakan tadi silahkan mereka ingin merayakan perayaan menetapkan hari murtadin sedunia katanya. Silahkan, tetapi harus ada buktinya katanya. Jangan hanya buat sembarangan. Jadi ini ketakutan di dalam diri Zuma, Bapak Ibu. Ya. Jadi Zuma mulai ketakutan. Zuma mulai khawatir dengan banyaknya orang murtad. Yang jelas Bapak Ibu, saya sebagai penginjil, sebagai evangelis akan selalu mencari jiwa-jiwa yang masih tinggal dalam kegelapan untuk kita bawa kepada terangnya Tuhan. Saya pendik Israel sebagai penginjil tiap saat melakukan penginjilan, tiap saat membawakan terang kepada orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Kita berdoa, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kebenaran itu yang hak dan hakiki itu milik Kristus, Bapak Ibu. Makanya Yesus satu-satunya pribadi yang pernah hadir ke dunia ini. Dari sekian pribadi-pribadi yang lahir di dunia ini, Bapak Ibu, hanya Yesus yang mengatakan dirinya itu kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan dirinya kebenaran? Karena Yesus berasal dari kebenaran. Kenapa nabi-nabi yang lain? Nabinya si Zuma tidak pernah mengatakan dirinya kebenaran. Nabinya si Nandar tidak pernah mengatakan dirinya kebenaran. Nabinya si Uniripa, Bapak Ibu, tidak pernah mengatakan dirinya kebenaran. Karena bukan berasal seperti yang Yesus, Bapak Ibu. Yesus berasal dari kebenaran. Dia muncul dari dalam diri Bapa. Makanya dia mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan menuju kepada Bapa? Karena Yesus berasal dalam diri Bapa. Pribadi yang berasal dalam diri Bapa, maka pribadi itu yang tahu jalan menuju kepada Bapa. Maka Bapak Ibu, dalam kemanusiaannya pun Kristus, dalam kemanusiaannya, dalam hal kemanusiaannya, dari segi kuasa, Yesus itu setara dengan Bapa di surga, Bapak Ibu. Sangat setara. Kenapa? Karena dalam Injil Matius 28 ayat 18, apa dikatakan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di dunia ini maupun di surga. Itu kata Yesus kepada para sahabat dan kepada kita umat manusia di tahun 2025 ini. Apa kata Yesus kepada kita dan kepada sahabat di tahun 2025 ini? Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di dunia maupun di surga. Nah, Bapak Ibu, dalam kemanusiaannya saja, itu Yesus setara dengan Bapa. Kuasanya itu setara. Karena tidak ada satupun kuasa yang tidak diberikan kepada Yesus. Semua kuasa, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, Bapak Ibu. Maka tidak ada nabi satupun yang mengatakan, akulah kebenaran. Tidak ada, Bapak Ibu. Jadi mereka yang ada di komal-komal ini, saudara, yang ada di komal-komal ini, hari-hari ini mereka lagi berbantah-bantahan. Nah ini lagi berbantah-bantahan. Mereka lagi khawatir, Bapak Ibu. Semakin hari semakin banyak yang murtad. Semakin hari semakin banyak yang murtad. Nah ini si Nandar. Ya, semakin hari semakin banyak yang murtad. Jadi saya sebagai evangelis, sebagai penginjil, Bapak Ibu, tidak pernah jemu-jemu memberitakan Injil, tidak pernah jemu-jemu memberitakan siapa itu Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Ya tentu Bapak Ibu, saudara juga semuanya harus memberitakan Injil dan harus bersaksi. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti mendoakan pelayanan yang kita lakukan. Jadi tidak ada dasarnya, tidak ada alasan saya untuk membenci Bang Juma. Ya, kenapa? Karena Bang Juma banyak memualafkan orang. Ya, bukankah Rasulullah SAW bersabda, satu orang yang mendapatkan hidayah? Bang Zuma katanya banyak memualafkan orang. Tunjukkan saja ada berapa orang di Makassar yang sudah dimualafkan oleh si Zuma, Nandar. Coba tunjukkan datanya. Nandar, tunjukkan datanya, ada berapa orang yang sudah dimualafkan oleh si Zuma yang orang Kristen di Makassar. Coba tunjukkan datanya. Ya, nggak usah di daerah lain, di daerah Makassar saja. Di kampungnya si Zuma itu pasti ada orang Kristen mungkin. Coba tunjukkan, ada nggak di daerah kecamatan si Zuma tinggal, di kota si Zuma tinggal di daerah Makassar, berapa orang Kristen yang sudah dia mualafkan? Ini baru gentleman, ini baru hebat. Tapi Nandar, kalau kamu
meminta kepada saya, sudah berapa orang Aceh kau murtadkan? Saya bisa tunjukkan. Ya, sudah berapa orang Aceh kau murtadkan? Saya bisa tunjukkan. Nah, tapi kita tidak berani sembarangan. Karena hukum penistaan agama itu berpihak kepada kalian. Hukum penistaan agama itu akan mengintai kami, orang-orang yang melakukan penginjilan. Seandainya hukum penistaan agama tidak ada, oh, satu persatu Nandar, tiap saat, tiap waktu, tiap hari kalian mendengar orang murtad. Ya, tiap hari. Orang Katolik itu di gereja Katolik, di salah satu gereja Katolik yang ada di Tangerang, itu banyak sekali orang murtad. Banyak sekali orang sana itu masuk gereja Katolik. Itu banyak sekali. Cuma kita tidak mempublikasikan, tidak seperti kalian. Ya. Karena itu semua hanya milik Tuhan. Tuhanlah yang berhak dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Biarlah kami semakin kecil, tapi Tuhan Yesus semakin besar. Nah, pelayanan kami itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, Nandar. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Nandar ini berbantah-bantahan ya. Dalam hal ini dengan si Zumba. Mendiskreditkan siapapun, tetapi saya memiliki sebuah keyakinan dan saya takzim kepada guru kita, kepada panglima kita. Perbedaan bukan menjadi penghalang. Kalau kamu Nandar menganggap si Zumba itu panglimamu, kamu harus mengikuti apa kata panglima. Benar nggak teman-teman? Bapak Ibu, benar tidak? Ketika si Nandar mengatakan si Zumba itu adalah panglimanya dan dia takzim kepada si Zumba, maka si Nandar harus mengikuti apa kata si Zumba. Si Nandar harus selaras dengan pikirannya si Zumba. Ini kan tidak Bapak Ibu. Si Nandar berbantah-bantahan dengan si Zumba. Si Nandar ingin menunjukkan kepada kita orang Kristen Bapak Ibu bahwa dia itu orang yang bertoleransi. Pret. Ya, kau Nandar penghujat. Sampai kapanpun Nandar, kau penghujat. Mau kau akui atau tidak akui, kau ini penghujat Nandar. Sekalipun dalam hal ini kau berseberangan dengan Zumba, tapi bagi saya kau ini tetap penghujat Nandar. Kau hanya mau cari muka sama orang Kristen Nandar. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, kebenaran itu ada pada Yesus Nandar. Yesus berkata, Ana al-haq, akulah kebenaran. Ya, Yesus berkata Nandar, akulah kebenaran. Maka kalau kamu tahu kebenaran, ikut Yesus Nandar. Karena satu-satunya pribadi yang mengatakan dirinya kebenaran itu hanya Yesus. Pribadi yang lain belum pernah mengatakan dirinya kebenaran. Jadi Nandar, kalau kamu ingin tahu kebenaran, kamu harus percaya kepada Yesus. Makanya Nandar, ketika kamu membaca Alkitab, jangan kamu baca dengan kacamata amarah, dengan kacamata kebencian. Bacalah Alkitab dengan hati yang tulus, dengan hati yang lapang, supaya kamu memahami dan mengerti tentang Alkitab Nandar, sehingga kamu mendapatkan kebenaran. Jangan kamu melihat Alkitab dengan kacamata kebencian. Ini Nandar. Jadi apapun kata si Nandar, hari-hari ini Bapak Ibu, si Nandar mencoba untuk melawan si Zuma. Tadi siang si Nandar sudah diingatkan oleh Uniripa, kamu Nandar harus siap mental. Ketika kamu berseberangan dengan Gurunda Zumba, kamu harus siap mental. Mental kamu harus siap. Kamu harus siap. Bapak Ibu lihat, ya. Ini dimatikan Bapak Ibu. Komentarnya dimatikan. Ketakutan mereka. Ini komentarnya dimatikan ini, lihat nah. Nah, komentar mereka dimatikan Saudara. Jadi mereka takut. Ya, takut dihujat oleh netizen. Netizen siapa yang hujat? Mereka yang menghujat sendiri, mereka salahkan Oten. Lihat Bapak Ibu, ya. Tuhan perlihatkan kepada kita kebenaran yang sesungguhnya ada pada Yesua Hamasyah, Yesus Kristus. Itulah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Satu kebenaran itu ada pada Yesus Nandar. Ya, tidak ada pada pribadi yang lain.
Jadi Nandar, kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit. Nah, kasih tahu Nandar, kawan-kawanmu, katakan yang benar sekalipun itu pahit. Boleh dong. Boleh bang. Yang tadi itu, apa sudah ada jawabannya adikku? Nggak ada bang. Yang mana bang? Jumat Agung nggak ada. Halus sih, nggak nyimak bubuk. Kalau PK kalau koin. Bang Zuma nanya, orang-orang Kristen memakai hari Jumat Agung. Pertanyaannya adalah, apa dasar mereka dalam kitab mereka? Kenapa? Karena tentu Bang Zuma sudah paparkan. Sebenarnya yang lebih dahulu melakukan tindakan. Perayaan Jumat Agung, ya. Apakah mereka membuat juga tandingan Bapak Ibu? Pokoknya apapun yang orang Kristen lakukan, itu mereka akan lakukan, saudaraku. Ya. Mereka nantinya akan merayakan Paskah juga, saudara. Ya, Paskah sesuai dengan gaya mereka, Bapak Ibu, ya. Paskah dengan gaya mereka, Bapak Ibu. Natal dengan gaya mereka. Itu semua akan mereka lakukan, saudaraku. Mereka akan buat tandingan, saudara. Saya sering bilang hari-hari ini bahwa kekristenan itu sangat dahsyat. Kristen itu sangat dahsyat. Kristen itu sangat hebat, Bapak Ibu. Jadi saudara jangan pernah saudara harus bangga menjadi pengikut Kristen. Harus. Tidak boleh tidak bangga, saudara. Harus saudara bangga menjadi pengikut Kristen. Ya. Nah, lihat lagi nih. Karena mereka itu akan mengikuti gaya kita, Bapak Ibu. Mereka akan mengikuti gaya kita, tetapi kita orang Kristen tidak akan mengikuti gaya mereka. Nah, ini saudara, ya. Mereka akan mengikuti gaya kita orang Kristen tidak akan mengikuti gaya mereka. Inilah perbedaan kita dengan mereka. Mereka akan mengikuti gaya kita, tapi kita orang Kristen tidak akan mengikuti gaya mereka. Jangan pernah kita ikuti gaya mereka. Tidak ada yang bisa kita ambil. Untuk apa kita ikuti? Nggak ada yang bisa diambil, saudaraku. Jadi untuk apa diikuti? Nah, ini banyak yang kepanasan di bawah. Apa yang bisa diikuti, Bapak Ibu? Bilang sama si Nandar, bilang sama si Zumba, orang Kristen tidak akan mengikuti gaya kalian. Kalian mengikuti gaya kami. Lihat, tidak ada satupun orang Kristen yang mau minum kencing onta. Tetapi banyak dari kalangan mereka, Bapak Ibu, secara diam-diam makan daging babi. Banyak. Mana pernah orang Kristen? Ada, Bapak Ibu, orang Kristen yang minum kencing onta? Tidak ada satupun. Coba Bapak Ibu jawab di bawah. Ada tidak mereka secara sembunyi-sembunyi makan daging babi? Banyak. Banyak. Jadi jangan kepanasan, Zumba. Bang ya, ayat ke-6 ini dipakai mereka ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, lihat Bapak Ibu, ya. Saya ingin sampaikan satu hal. Kenapa saya katakan bahwa kekristenan itu dahsyat, kekristenan itu hebat? Alkitab, Bapak Ibu, salah satu kitab yang paling banyak di-download di Indonesia ini. Itu kitab suci kita, Bapak Ibu. Bayangkan, kekristenan itu nomor sekian di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, minoritas di Indonesia. Tetapi kitab orang Kristen, Bapak Ibu, kitab kita orang Kristen itu nomor 1 yang paling banyak di-download di Indonesia ini. Bayangkan, saudara. Bahkan kita lihat ini. Ini orang-orang yang ada di sini, saudara, ya. Orang-orang yang ada di sini itu mereka lebih sering membahas Alkitab. Ini si Zuma. Si Zuma ini kalau Bapak Ibu membuka komal dia, itu tiap pagi, tiap malam, tiap sore, tiap siang dia bahas Alkitab. Tidak pernah dia bahas Al-Quran. Jarang. Ya, Nandar ini pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, besok Jumat, pagi lagi bahas Alkitab, Bapak Ibu. Ini lihat nih, buka Alkitab dibuka. Nandar supaya dia bisa menghina Alkitab sampai dia belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu si Nandar. Apa tujuan Nandar belajar bahasa Yunani dan belajar bahasa Ibrani? Tujuannya hanya satu, untuk menghina Alkitab, Bapak Ibu. Uniripa juga. Kalau Bapak Ibu melihat komalnya Uniripa, pagi, siang, sore, malam, pembahasannya Alkitab. Tidak pernah Al-Quran.
Alkitab terus yang dibahas. Nama Yesus lebih sering disebut sama Uniripa daripada nama Tuhannya. Ya, nama Rasul Paulus lebih sering disebut sama Uniripa daripada nama nabinya, saudaraku. Ini juga nih si Zuma, sama Bapak Ibu. Alkitab terus, bayangkan ini. Ini kalau Bapak Ibu suruh saya baca, saya nggak bisa ini. Apa yang dibuka oleh Sinandar, bahasa Yunani, Bapak Ibu suruh baca saya tidak bisa baca. Tapi Sinandar bisa baca, padahal dia bukan orang Kristen. Lalu ada orang penggemar Nandar bilang, Nandar hebat ya. Bukan Nandar hebat. Tujuan Sinandar itu untuk menghina Alkitab. Tujuannya. Dia mempelajari bahasa Yunani dan mempelajari bahasa Ibrani untuk menghina Alkitab. Itu dia. Kita cek lagi nih. Lanjut. Waduh. Kalau hari Minggu bahasa Yunaninya apa? Hari Minggu bahasa Yunaninya apa, Bapak Ibu? Nah, coba. Si Zuma tanya, hari Minggu bahasa Yunaninya apa? Nah ya. Jadi Bapak Ibu benar. Alkitab kita itu luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Jadi saudara harus bangga menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah menyangkal Yesus. Ya, jangan pernah. Apalagi masuk ke kamar lain. Nggak pernah, jangan. Tidak boleh itu. Salam abangku. Shalom. Silakan abang. Iya, jadi ya shalom ya, selamat malam. Jadi saya kan sering lihat room ini juga nih, semua ini yang akun-akun yang abang buka ini. Ya memang mereka hanya membahas nama Yesus saja. Kenapa? Ya memang nama Yesus itu kan berkuasa di bumi dan di surga. Ya wajar dong mereka membahas itu. Sekalipun mereka itu menghina di sana. Tetapi ya dengan cara-cara mereka seperti itu bukan berarti kekristenan itu jadi terhina, tidak sebenarnya. Karena kenapa? Karena dalam keadaan apapun memang Injil itu harus diberitakan, atau Yesus itu sendiri harus diberitakan terus gitu. Dengan keadaan apapun, walaupun mereka itu membahas tentang kekristenan, nama Yesus saja yang dibahas, mereka ada yang menghina, tetapi secara mereka tanpa sadar, mereka sudah memberitakan Injil gitu loh. Ya sorry ya, ada banyak guk-guk di sini karena mau Natal memang banyak korban guk-guk di sini. Wow. Yesus tolong. Ya jadi memang nggak bisa disangkal gitu loh, nggak bisa disangkal bahwa Yesus itu, nama Yesus itu memang luar biasa, bahkan dengan membawa-bawa nama Yesus mereka banyak dapat cuan, coba mereka dapat banyak duit gitu hanya membawa-bawa nama Yesus. Luar biasa itu. Artinya walaupun misalnya mereka menghina-hina nama Yesus di situ, tetapi dengan cara mereka menghina justru mereka dapat cuan di situ, coba. Luar biasa itu Yesus Kristus itu. Luar biasa. Artinya gini, kau hina aku tapi kau kuberkati gitu loh. Itu mereka dapat cuan di situ. Banyak dapat uang di situ mereka untuk menghina-hina itu. Apakah kita seorang umat Kristiani mungkin secara manusiawi kadang-kadang kita juga dongkol gitu kan? Itu manusiawi banget gitu. Tetapi kalau kita renungkan, ada apa semua ini gitu ya? Ya memang itu fenomena harus terjadi, Bang Pendi. Harus terjadi itu. Dan mereka tidak akan berhenti itu. Kenapa? Mereka sudah memberitakan Injil itu dengan cara yang salah sebenarnya. Tetapi kalau kita ambil positifnya, mereka dapat cuan dari situ gitu loh. Coba misalnya sebaliknya Bang Pendi, ketika misalnya kita membahas iman mereka, apakah kita dapat cuan? Enggak ada. Kadang juga malah masuk penjara, baju oranye yang ada, baju oranye yang dapat, bukan uang yang kita dapat kan? Betul. Itu bedanya gitu loh.
Iya, jadi kualitasnya sangat berbeda teman-teman. Ketika mereka membahas-bahas nama Yesus, bahkan mereka juga menghina di sana, dipelintir-pelintir, mereka dapat uang gitu loh. Coba, mereka nikmati, dikasih anak istrinya, dikasih keluarganya itu uang dari sana coba. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita membahas iman mereka, bukan kita dapat uang teman-teman, dapat penjara coba. Jadi nggak ada faedahnya itu kita bahas mereka gitu loh, nggak ada gitu. Nggak ada keuntungan yang kita dapatkan. Buntung yang kita dapat bisa masuk penjara bang, serius. Tapi ketika mereka membahas nama Yesus, mereka dapat penjara enggak, dapat uang malah coba. Dikasih uang itu ke anak istrinya, dikasih makan coba. Tiap hari mereka itu mencairkan TikTok tuh, atau mungkin sekali seminggu mereka cairkan itu uangnya kan, ditukar. Masuk ke rekeningnya kan, dipakai, diambil itu, ditarik itu duitnya dari ATM, digunakan itu. Dari mana? Dari menghina-hina Yesus. Coba kalau kita sebaliknya kita lakukan itu, nggak dapat duit kita, Bang Pendi, Ya, dapat benar. borgol kita dijemput, Benar sekali. diketuk pintu nih, diketuk. Selamat malam katanya kan, malam Pak, maaf kami dari kepolisian, ini ada surat buat Bapak, Anda kami tangkap. Mak, kita nggak dapat duit bang, iya kan? Nah jadi nggak apa-apa, biarkan mereka membahas itu, karena mereka makan dari situ bang Pendi, gimana ya kan? Ya. Nggak apa-apa lah, sudahlah, terserah kalian aja itu. Tapi kita berharap, kita doakan mereka, suatu saat mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Haleluya. Nah gitu, kita berdoa itu kepada mereka. Biarkan Roh Kudus yang bekerja kepada mereka gitu. Kalau kita nggak bisa mengubah mereka bang Pendi, nggak Benar. bisa kita. Benar sekali. Iya kan? Benar. Begitu, kita hanya ini aja. Jadi melihat-lihat, kasihan gitu kan, kasihan gitu. Tapi yang mereka jangan dibahas bang. Abang nanti kalau kita membahas Yesus, kita dekat kerajaan surga bang. Tetapi kalau kita membahas mereka, kita dekat penjara bang. Ngeri kan? Dekat Haleluya. penjara bang. Ngeri pak. Ini saya tulis ini. Ini saya tulis bang. Jadi bahan saya ini. Kalau kita bahas Yesus dekat surga, kalau kita bahas mereka dekat penjara. Mantap. Dekat penjara bang. Dekat penjara. Jadi saya ulangin, ini statement saya. Kalau kita membahas nama Yesus, kita semakin dekat kerajaan surga. Tetapi kalau kita membahas mereka, kita dekat penjara, Pak. Itu. Amin. Amin. Haleluya. Itu, Pak. Itu fakta loh, Pak. Fakta itu bukan bohongan itu. Rekam kawan-kawan. Rekam kawan-kawan. Ini statementnya Bang WS. Ya. Iya. Kalau kita membahas Yesus, kita dekat dengan kerajaan surga. Hidup kita diubahkan. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita membahas mereka, kita dekat dengan penjara. Hati kita Betul. was-was, gelisah. Pikiran kita Jadi tidak karuan. saran saya, biarkan cukup Edis sajalah yang membahas itu. Kalau masih di negara kami, di negara kita ini, cukup fokus membahas nama Yesus saja, supaya dekat kita kerajaan surga. Kalau bahas mereka, kita bukan dekat kerajaan surga bang, dekat pintu penjara. Itu masalahnya. Jangan, nggak usah dibahas mereka itu. Bahas saja nama Yesus yang luar biasa itu. Yesua HaMashiach luar biasa. Haleluya. Lanjut Bang Pendi. Oke, ini saya mau tutup Bang. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya sudah lama sekali tidak live ya. Karena sibuk juga. Karena ada banyak kegiatan juga. Dan juga saya lagi di tempat yang baru, jadi saya belum bisa banyak melakukan kegiatan di media sosial. Takutnya nanti didengar oleh tetangga-tetangga kita dari seberang ya. Jadi saya hanya live itu Bapak Ibu, memberitahukan kepada saudara bahwa saya masih sehat, saya masih bernafas, ya, dan saya masih hidup. Nah, Bapak Ibu tetap sukacita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah segala hal yang jahat itu dengan kebaikan. Itu adalah iman kita Bapak Ibu. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Saya dari Kristen, alhamdulillah masuk Islam, amin ya. Terima kasih Bang Rahmat ya. Silakan jadi Islam yang rahmatan lil alamin. Pelajari Al-Qur'anmu dengan baik, Bang Laia. Pelajari ibadahmu dengan baik. Nah, jangan seperti orang di atas, orang yang di sini, ya.
Selalu bahas Alkitab ini. Nah, kamu Rahman sudah masuk Islam, ya bahaslah Islam, pelajari Islam, pelajari agamamu, pelajari imanmu. Kalau saya tidak begitu terpengaruh dengan orang yang pindah-pindah agama. Saya tidak kagumi, ya. Saya tidak pernah kagum Bapak Ibu dengan orang yang pindah-pindah agama. Yang saya kagumi itu adalah ketika orang itu pindah agama, hidupnya itu diubahkan. Karakternya itu diubahkan. Pola pikirnya itu diubahkan. Tutur katanya itu diubahkan. Adabnya dari yang jahat menjadi baik. Itu yang membuat saya terkagum-kagum. Tetapi hari-hari ini kalau saya melihat para mu'alaf, itu tidak pede dia, sekalipun sudah meninggalkan Yesus, sudah meninggalkan Alkitab, jadi mu'alaf, Alkitab juga yang dibahas. Jadi mu'alaf Bapak Ibu, Alkitab yang dibahas. Jadi mereka tidak pede dengan imannya, mereka tidak pede dengan keyakinannya. Sudah jadi mu'alaf, yang mereka bahas tetap Alkitab. Sudah mu'alaf, yang mereka bahas tetap nama Yesus. Capek-capek jadi mu'alaf Bapak Ibu, yang dibahas itu nama Yesus. Capek-capek jadi mu'alaf Bapak Ibu, yang dipelajari tetap Alkitab. Dulu tidak pernah baca Alkitab, waktu Kristen tidak pernah baca Alkitab, makanya jadi mu'alaf. Begitu sampai di mu'alaf, rajin baca Alkitab. Seperti si Don Ditan Bapak Ibu. Ya, Don Ditan kalau saudara melihat rak buku dia, itu lebih banyak Alkitab. Buku-buku Kristen bila dibandingkan dengan bukunya dia, dengan Al-Quran itu lebih banyak Alkitab. Ini saudara ya, jadi saya masih sehat, saya masih sukacita Bapak Ibu, saya masih dalam pelayanan. Sudah lama saya tidak live karena sibuk pelayanan, sibuk juga dengan kegiatan pindah-pindah rumah saudara ya. Jadi hari ini saya sudah di tempat yang baru. Nah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada saudara semuanya yang sudah hadir, yang sudah ikuti live ini, yang sudah berbagi di live ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menyambut Natal. Tuhan baik bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Abangku Bang WS, kita tutup Bang. Abang Iya. Abang Semua terima sehat-sehat Bang ya. kasih. Bulan depan saya sama Bang JDP jadi berangkat ke Sumatera. Luar biasa. Ya di Sumatera masih berduka teman-teman ya. Termasuk juga Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara masih berduka ya karena dengan bencana itu masih belum pulih gitu ya. Tetapi ya terima kasih juga karena saya juga salah satu korban juga Bang Pendi. Jadi ya terima kasih buat semua dua-duanya. Kampung saya juga di Sumatera Utara ini juga disapu bandang sebenarnya, tetapi saya tetap sukacita bahwa di balik semua itu ada sukacita yang luar biasa begitu. Amin. Ya, terima kasih Bang Pendi ya. Baik, Terima kasih. Terima kasih Bang.